Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kloter 2 dari kelas Biologi Sains yang beranggotakan saya sendiri, Adivika Indrani. Di sebelah kanan saya, Widya Stuti, dan di sebelah kiri saya yaitu Siti Fatimatu Zahra. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu papan bedah dan 1 set alat bedah, kapas, botol pembius, kloroform, dan juga katak sawah. Sebelum mulai mengamati katak, bius katak terlebih dahulu dengan menggunakan kloroform. Selanjutnya, letakkan katak di atas papan bedah dengan permukaan ventral tubuh menghadap ke atas. Rentangkan kaki-kakinya dan tusuk dengan pentul agar tidak mudah bergeser. Kemudian, dengan menggunakan skalpel, buat torehan kecil menembus kulit pada pertengahan dari garis midventral tubuh yang cukup untuk memasukkan gunting bedah. Jangan sampai merusak jaringan otot di bawah kulit. Dengan menggunakan gunting bedah, gunting kulit ke arah anterior kira-kira sampai mencapai batas sejajar dari aksila, dan ke arah posterior kira-kira sampai mencapai pertengahan dari kedua tungkai belakang. Dari batas anterior, gunting kulit ke arah lateral sampai pada sisi posterior dari tungkai depan. Begitu juga dari batas posterior, gunting kulit ke arah lateral sampai pada batas dari tungkai belakang, sehingga kulit dapat disingkap ke arah lateral. Kemudian, singkap atau angkat kulit secara hati-hati dengan menggunakan pinset. Kulit mudah ditarik, tetapi pada beberapa bagian menempel lebih kuat. Bagian ini merupakan perlekatan dari kantung limfatik. Kemudian, lepaskan jaringan ikat yang menghubungkan kulit dengan otot. Akan tampak otot-otot pektoral dan abdominal. Selanjutnya, buat 2 potongan anteroposterior yang menembus otot dinding ventral tubuh. Potongan yang pertama kira-kira 0,5 cm dari garis midventral tubuh untuk mencegah kerusakan dari vena abdominal ventral. Potongan yang kedua sejajar dengan guntingan yang pertama pada daerah vena musculocutaneous dari dinding abdominal. Kemudian, buat potongan melintang pada daerah anterior dan posterior sehingga bidang otot yang berbentuk persegi panjang dapat disingkap. Dengan demikian, akan tampak setengah dari organ pleuroperitoneal. Untuk sisi yang lain dari otot, buat potongan melintang yang menembus otot pada pertengahan dari potongan anteroposterior sehingga dihasilkan 2 lipatan otot yang dapat disingkap. Untuk mengidentifikasi bagian-bagian atau organ-organ tubuh katak yang terdapat pada rongga pleuroperitoneal, langkah-langkah yang dilakukan yaitu ikuti vena abdominal ventral yang akan menuju ke batas antara lobus lateral kiri dan lobus lateral kanan dari hati. Geser lobus lateral dari hati untuk melihat kantung apadu. Pada dinding midventral tubuh terdapat ligamen falciformis. Angkat dinding tubuh dan lepaskan ligamen falciformis untuk menampakkan perikardium, yaitu struktur yang berupa kantung yang melindungi jantung, terletak di antara ujung anterior dari lobus lateral hati. Kemudian, amati struktur pada arah posterior hati. Pada individu betina terdapat ovari yang berbentuk irregular sangat mencolok, menempati bagian terbesar dari rongga pleuroperitoneal dan tampak berbintik-bintik. Kemudian, amati testis yang berukuran kecil dan bentuk oval, terdapat pada individu jantan dan tidak tampak dengan jelas karena ditutupi oleh organ-organ viscera yang lain. Jika spesimen yang diamati berjenis kelamin betina dengan ovari yang berukuran besar, lepaskan ovari untuk melihat struktur tubuh katak yang lain. Jepit ovari, angkat ke arah lateral dan lepaskan dengan memotong mesentri atau mesovarium yang mengikatnya. Adapun katak yang kami amati merupakan katak yang berjenis kelamin betina yang memiliki ovari yang berukuran cukup besar. Selanjutnya kita amati sepasang lubang tuba auditori yang berukuran besar terletak pada arah
posterolateral yang mengarah ke arah rongga telinga tengah. Bagian dasar rongga mata terletak antara nares internal dan tuba auditori. Tekanan pada bagian dasar rongga mata akan mendorong bola mata pada keadaan terbuka. Kemudian, rusak membran timpani untuk melihat rongga telinga tengah. Terdapat kolumela yang terbentuk dari jaringan rawan pada bagian distalnya. Amati rongga telinga tengah yang terhubung dengan rongga mulut melalui tuba auditori. Adapun bagian-bagiannya yaitu membran timpani, lubang menuju tuba auditori, kolumela, dan cartilago anular. Adapun bagian-bagian dari struktur luar tubuh katak yaitu terdiri dari nares eksterna, mata, membran timpani, brachium, antebrachium, manus, vertebrata sacrum, femur, crus, dan juga pes. Adapun bagian dari rongga mulut dan faring dari katak yang tampak anterior yaitu terdiri dari internal coana, gigi vomer, gigi maxillari, dasar rongga mata, tuba auditori, esophagus, glotis, prominent laryngeal, dan lidah. Adapun bagian-bagian pada rongga pleuriperitoneal pada katak yang kami amati yaitu katak berjenis kelamin betina, yaitu terdiri dari lobus kiri dari hati bagian anterior, lobus kanan dari hati, lobus kiri dari hati bagian posterior, ovari, dan oviduk.